sebenarnya itu harusnya dalam tanda petik itu dikuasai oleh BPR, karena BPR ini dia bank lokal yang berada di daerah-daerah sendiri. Seperti BPR 6 dia ada di Kota Kupang, dia harus bisa menguasai mikro. Nah, tapi tantangan yang kita hadapi itu yang pertama adalah persaingan mikro juga cukup ketat. Ya, persaingan mikro juga cukup ketat karena gejolak untuk yang di Kota Kupang ini pelaku usaha perbankan, lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan lainnya itu sudah cukup banyak. Rata-rata sekarang semua sudah masuk nih, dari Jawa sudah masuk datang ke Kupang. Nah, itu menjadi tantangan kami tersendiri. Bagaimana untuk menghadapi persaingan-persaingan dari lembaga keuangan yang lainnya. Memang harus ada terobosan-terobosan. Ada terobosan, harus ada terobosan. Yang kedua juga menyangkut dengan suku bunga. Ya, karena pembiayaan juga tidak terlepas daripada bunga atau refund yang akan didapat oleh bank sendiri. Nah, ini kan kita melihat BI rate juga punya fluktuasi, ya sebentar naik, sebentar dia turun gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan suku bunga kredit atau pembiayaan yang kita berikan kepada pelaku-pelaku usaha. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya kita mengedukasi atau memberi pengertian kepada pelaku usaha supaya suku bunga yang kita berikan dalam bentuk fluktuasi ini bisa naik, bisa juga turun, itu dapat diterima oleh mereka. Artinya ini semua bisa terjangkau. Bisa terjangkau. Nah, dengan perjalanan ini, artinya semuanya bisa terjangkau. Dalam perjalanan kurang lebih 6 hampir mendekati 7 tahun ya. Ini beberapa bulan lagi sudah sampai ulang tahun yang ke-7. Ulang tahun yang ke-7 ini seperti apa untuk bagaimana juga memberikan edukasi tentunya kepada pelaku usaha ya. Ini usaha mikro. Apalagi yang baru. Kalau yang dalam tanda kutip pemain lama, nah itu sudah tahu tuh. Tapi kalau yang baru saja mau melakukan usaha ini seperti apa? Ya. Edukasi pertama yang kami sampaikan kepada pelaku-pelaku usaha mikro, khususnya yang ada di Kota Kupang ini, yang pertama adalah memilih lembaga keuangan mikro ini yang memiliki badan hukum yang terdaftar dan terregister di pemerintah dan diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah OJK. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak lembaga-lembaga keuangan yang menjangkau pelaku usaha mikro ini, tetapi lembaga keuangan sendiri tidak memiliki badan hukum yang pasti. Nah, jadi itu yang kita sampaikan kepada mereka, bahwa pelaku usaha ini harus memastikan lembaga keuangan yang menjadi mitranya mereka dalam hal pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat terhadap pelaku usaha ini, mereka harus tahu track record daripada lembaga keuangan itu. Nah, kita di BPR 6, track record kita sudah berjalan selama 6 tahun. Sebentar lagi kita akan masuk 7 tahun di 2020. Artinya sudah cukup tahan banting, bisa dikatakan. Ya, track record kita ini sudah jelas dan sudah pasti kita bisa stay sampai dengan sekarang. Karena memang kita sudah resmi dan kita sudah terdaftar diawasi oleh OJK. Jadi semua pelaku usaha yang bermitra dengan BPR 6 itu jangan khawatir terhadap simpanan yang ada di Bank BPR 6 maupun pinjaman yang diberikan oleh Bank BPR 6. Karena simpanan Anda itu dijamin oleh LPS. Baik. Nah, ini kita melihat kembali Pak Richard, tentunya ini dengan keadaan ekonomi sekarang ini yang artinya semuanya harus berlari. Tidak boleh, apalagi untuk persaingan bisnis ya, untuk usaha, kita melihat di Kota Kupang sendiri. Nah, ini Kota Kupang menjadi tolak ukur untuk wilayah Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa tempat, Pak Richard, ini kalau kita berbicara berkaitan dengan bagaimana juga BPR 6 ini juga menjangkau masyarakat bukan saja di Kota Kupang tapi seluruh. Nah, ini secara tidak langsung dapat imbas nih. Nah, tentunya juga kita melihat tentang dunia pariwisata. Ya, ini nih peluang tentunya. Bagaimana Pak Richard? Jadi kita mengikuti dari arah kebijakannya pemerintah daerah Kota Kupang. Kita lihat arah kebijakannya sekarang kemana. Sekarang pemerintah ini lagi menggalakkan pariwisata untuk mendongkrak perekonomian NTT, khususnya Kota Kupang. Nah, kami yang ada di Kota Kupang ini mengambil peluang itu. Jadi ya sudah pasti kita akan berhubungannya juga dengan regulator, karena setiap produk baru atau pembiayaan baru yang dikeluarkan oleh bank itu kita harus konsultasi dan meminta izin daripada regulator, dalam hal ini OJK. Nah, tetapi sekarang ini kita lagi garap, ya di BP6 kita lagi garap bagaimana untuk bisa kita masuk
terhadap pelaku-pelaku usaha yang masuk dalam wisata, pariwisata. Karena arah kebijakan pemerintah sekarang itu lagi ke pariwisata untuk Kota Kupang pada khususnya. Sekarang kita lagi garap itu. Oke, menjadi melihat peluang. Jadi pariwisata dan lain-lain. Karena ini juga pemikiran dari masyarakat juga. Nah, ini berkaitan dengan UKM, usaha kecil mikro ini. Di saat mau ke bank, ya ke BPR, tentunya ini banyak pertanyaan juga nih. Nah, ini pinjaman seperti apa? Dan juga ini aturannya seperti apa sih? Betul, memang untuk BPR ini saya katakan kepada teman-teman, rekan-rekan pelaku usaha mikro, yang pertama jangan takut atau jangan khawatir untuk datang ke BPR. Yang pertama lakukan konsultasi. Kami sangat terbuka dan dengan senang hati untuk memberikan konsultan keuangan terhadap para pelaku usaha. Untuk melakukan pinjaman, rate mau butuh berapa, kami punya tools untuk melakukan perhitungan dan analisa. Kira-kira pelaku usaha ini dengan kapasitas usaha skipnya seperti ini, kebutuhan usahanya tuh seperti apa? Dengan plafon pinjaman mungkin membutuhkan modal usaha, plafon pinjaman itu di angka berapa? Itu kita punya analisanya. Jadi tidak semata-mata, oh saya butuh 100 juta, kita kasih 100 juta. Enggak, kita analisa dulu. Karena apa? Fungsi kami adalah melakukan pengembangan usaha, bukan membuat pelaku usaha berutang. Nah, ini yang kita harus rubah pola pikir atau rubah mindset daripada teman-teman pelaku usaha bahwa pinjam uang di BPR itu jangan beranggapan bahwa ini adalah utang, tetapi untuk melakukan pengembangan usaha. Nah, contohnya seperti ini. Kalau pelaku usaha, kita ambil contoh trading ya, perdagangan, sembako, kelontongan dan lain sebagainya. Dia punya spirit itu kalau pedagang-pedagang eceran, ya, bukan grosiran ya, eceran. Itu spiritnya sekitar 10, 15 sampai 20% keuntungan yang diambil daripada omset ya. 10 sampai 15 bahkan bisa sampai 20%. Nah, bank hanya ngambil bunga dalam hal ini 2%. Contohnya. Sehingga dia punya spirit keuntungan itu 8% dari bunga yang dia dapat. Itu yang kita edukasikan kepada masyarakat. Kadang masyarakat bilang, oh di BPR bunganya tinggi dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya. Nah, kita hitung-hitungan dulu, kita lakukan analisa dulu. Ini fungsi kami, selain pengembangan usaha, pemberdayaan, kita lakukan konsultasi. Sehingga tepat sasaran pembiayaan yang kita berikan kepada pelaku usaha. Baik. Menarik juga ini tadi masuk di lini untuk usaha kecil mikro ini soal dagang. Nah, ini di pasar-pasar tradisional di Kota Kupang, Pak Richard. Nah, tadi sudah disinggung juga berkaitan dengan pariwisata, tetapi yang di luar sana juga mau tahu juga, apakah cuma 2 item itu saja dari BPR 6 atau mau mengepakkan sayap lagi di lini mana nih? Untuk di BPR 6 sendiri, kita punya konsep pembiayaan itu ada modal kerja, ada investasi, konsumtif, dan multiguna. Pembiayaan untuk KPR, pembiayaan untuk jasa, ya, pengadaan kendaraan-kendaraan niaga untuk usaha. Itu kita bisa biayai, kita bisa bermitra, bekerja sama dengan pelaku usaha ini. Jadi tidak hanya terhadap trading atau perdagangan. Warung makan, rumah-rumah makan, itu silakan kita bermitra dalam bentuk jasa. Kita kalau jasa, contohnya di Kota Kupang, tangki air ini cukup banyak, begitu ya, usaha tangki air. Itu silakan. Kalau mau tambah armada, kami bisa biayai. Bisa contohnya seperti itu. Artinya pembiayaan kita itu bisa untuk investasi, bisa untuk modal kerja, untuk multiguna. Pembiayaan KPR pun juga monggo, Pak. Silakan, bisa kita biayai. Baik, jadi ini kalau mau lebih tahu mungkin langsung mampir ke BPR 6. Boleh, silakan datang ke BPR 6. Strategis tempatnya? Strategis sekali, kita ada di pusat Kota Kupang, di Jalan Jenderal Sudirman Koinino nomor 28. Baik. Nanti kita juga bakal ngobrol juga, artinya ini juga tentang bagaimana juga tanggapan juga atau peran dari pemerintah sendiri terhadap BPR 6 Kupang sendiri. Nah, ini jangan dijawab dulu Pak Richard, dan untuk Anda juga pemirsa, nanti kami akan kembali lagi tetap di obrolan pagi.
informasi terkini yang memperluas wawasan, mengulas 5 fakta unik dari penjuru dunia, mengulik 5 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam Top 5. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di AFB TV. Di telepon rumah nonton TV di pause, di rewind, di playback, internetan super cepat, jadikan rumahmu smart home yang hebat. Hanya IndiHome yang bisa, hanya IndiHome. Oke, baik pemirsa, kita kembali di obrolan pagi ini sambil kita sarapan pagi ya, minum air putih, lebih sehat lagi pemirsa. Ya, ini artinya kalau tubuh sehat ya melakukan usaha ini tidak ada hambatan sama sekali. Baik Pak Richard, tadi ini sudah berbicara, kita berbicara bagaimana juga moto mitra setia Anda dari PT BPR Nusantara Abdi Mulia Kupang atau BPR 6 Kupang sendiri, dan juga tentunya ini bagaimana juga geliat ekonomi di Kota Kupang sendiri yang sekarang ini dihadapi, tentunya juga kesiapan dari PT BPR 6 Kupang sendiri, dan juga tentu ini tidak lepas juga dukungan dari pemerintah. Betul. Seperti apa? Oke. Jadi moto BPR 6, mitra setia Anda. Ya, mitra setia Anda ini bukan hanya kepada pelaku usaha, tetapi kepada semua masyarakat umum, tidak terkecuali juga terhadap pemerintah kota, ya, atau pemerintah Kota Kupang dalam hal ini. Nah, kami cukup bermitra baik ya dengan pemerintah kota saat ini. Seperti kita ketahui bahwa pelaku usaha mikro yang ada di Kota Kupang, karena mereka pelaku usaha mikro, hampir bisa dikatakan secara legalitas usaha mereka itu terkendala. Ya, mereka punya usaha, tetapi legalitasnya apa? Terkendala. Tetapi mereka butuh pembiayaan dari bank untuk pengembangan usaha mereka. Di situ kami bermitra dengan pemerintah. Dalam hal ini kelurahan-kelurahan yang lebih dekat dengan wilayah, pelaku usaha wilayah pelaku usaha itu, atau yang lebih dekat dengan Bank BPR 6 sendiri. Kami memfasilitasi pemerintah dengan pelaku usaha ini supaya pemerintah bisa mengeluarkan surat keterangan usaha sehingga usaha mereka bisa dikatakan legal secara kelurahan begitu. Jadi kita mitra dengan pemerintah sampai dengan sejauh ini sih cukup baik, hampir tidak ada kendala. Begitu juga dengan Dinas Dukcapil ya, karena persyaratan untuk melakukan pembiayaan pinjaman kepada pelaku usaha ini salah satunya adalah KTP elektrik. Nah, itu juga kita memastikan KTP daripada para pelaku usaha ini. Kalau memang KTP-nya expired atau mungkin belum elektrik, kita memfasilitasi. Dari bank, kami memfasilitasi pelaku usaha ini untuk, mari kita sama-sama ke Dukcapil untuk kita lakukan pengurusan dokumen ini. Jadi, sinergi kita dengan pemerintah Kota Kupang saat ini bisa dikatakan cukup baik. Asal KTP elektriknya jangan lama ya Pak ya? Ya.
diharapkan secepatnya supaya bisa terbit. Iya, betul sekali. Karena ini artinya untuk proses ekonomi setiap harinya, jangankan setiap hari, setiap jam ini perubahannya sangat cepat sekali. Nah, ini yang tentunya juga kembali lagi semangat dari PT BPR 6 Kupang sendiri untuk menghadapi nasabah, ya untuk dalam hal ini pelaku usaha mikro. Nah, untuk bagaimana mereka juga bisa berkembang, memberikan edukasi, tentunya juga, dan juga ini bagaimana juga dari BPR 6 Kupang sendiri lebih dekat dengan pelaku usaha itu sendiri. Mungkin ada kontrol juga mungkin ya. Ya pasti. Kontrol itu pasti tetap kita jalankan, ya, karena terus terang untuk pembiayaan ini dana yang kita salurkan itu adalah dana juga yang dihimpun oleh masyarakat. Berarti tugasnya dari BPR 6 adalah untuk mempertanggungjawabkan dana yang dipercayakan oleh masyarakat di BPR 6 untuk disalurkan kepada pelaku-pelaku usaha ini. Sehingga kita lakukan dalam hal ini dual control. Pada saat melakukan pembiayaan, kita lakukan maintain perkembangan usahanya seperti apa. Untuk menilai apakah pembiayaan yang kita lakukan ini sudah tepat sasaran atau belum. Dana yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan, bukan karena keinginan daripada pelaku-pelaku usaha ini. Karena banyak juga yang mau pinjam dana atau mau butuh dana tapi karena keinginan. Nah, itu yang kita agak hindari ya. Kita lebih kepada kebutuhan. Jadi tetap kita akan lakukan kontrol dan monitoring terhadap pengembangan usaha daripada pelaku usaha yang sudah kita biayai. Bibit bebet bobot. Nah, dan juga Pak Richard, kalau kita melihat untuk Kota Kupang sendiri, kembali lagi sangat strategis, dan juga kita melihat juga ini daerah penyangga ya, untuk di sekitaran Kota Kupang, Kabupaten, kita melihat ini Kabupaten Kupang ya tetangga dengan Kota Kupang sendiri. Nah, apalagi juga kalau kita berbicara soal tetangga, ada tetangga Australia dan juga tetangga Timor Leste. Nah, ini sangat peluang besar sekali, Pak Richard dari BPR 6 sendiri. Ya. Jadi pelaku-pelaku usaha kita yang ada di Kupang ini tidak menutup kemungkinan banyak yang melakukan ekspansi usaha mereka ke Kabupaten Kupang ataupun ke negara sebelah, ke Timor Leste dalam hal ini, karena akses ke Timor Leste sudah cukup bagus ya, sekarang sudah ada penerbangan langsung juga lebih cepat. Jadi banyak pelaku usaha mikro yang bermitra dengan kami sekarang itu melakukan pengembangan usaha karena permintaan daripada negara sebelah itu cukup tinggi. Begitu. Cukup tinggi sekali. Mereka juga sudah punya agen-agen yang ada di negara di sana, di Timor Leste. Nah, ini sangat-sangat berpeluang sekali bagi kami di BPR 6 untuk melakukan pengembangan usaha dari mereka. Dan itu sudah kita kontrol dan sudah kita monitoring. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Artinya cash flow daripada pelaku usaha ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Baik. Dan juga kembali lagi soal kekuatan dari PT BPR 6 sendiri. Nah, ini untuk menghadapi ini. Ini harus kuat nih. Betul. Ya? Suatu lembaga keuangan itu memang harus memiliki ketahanan yang cukup kuat. Ya, kalau di regulator itu ada permodalannya. Ya, ada permodalan, tingkat kesehatan bank, singkatnya itu TKS atau tingkat kesehatan bank itu cukup kuat. Nah, untuk di BPR 6 sendiri yang seperti saya katakan pertama tadi di awal bahwa kami terafiliasi dengan CV6. Kita sudah tahu begitu besar jaringan daripada CV6, begitu kuatnya consumer good daripada CV6 ini. Jadi bisa dikatakan kekuatan daripada bank BPR 6 ini bisa dikatakan ketahanannya cukup kuat. Begitu, ini sangat kuat sekali ya. Baik. Nah, ini artinya kembali lagi Pak Richard, jangan cuma bermain di tempat saja nih. Oh iya, pasti. Kami punya planning ke depan ya untuk melakukan ekspansi, ya untuk ekspansi. Konsep kami itu seperti obat nyamuk, obat nyamuk bakar, ya, obat nyamuk bakar. Tapi bakarnya bukan dari luar, bakarnya dari dalam. Jadi bakar dari dalam dulu, mengembang sampai keluar. Begitu. Jadi kita bermain di dalam. Plan kita akan lakukan ekspansi secepatnya untuk kita bisa ekspansi keluar. Baik. Dan ini di saat sekarang ini juga artinya planning ke depan ini sangat besar sekali kalau bisa mencakup, bukan kalau bisa tapi
harus menguasai Nusa Tenggara Timur dalam tanda kutip ya. Siap. Nah ini karena memang berbagai daerah dengan kebutuhannya masing-masing juga. Betul. Nah kembali lagi soal kalau pariwisata ya hampir seluruh tempat, seluruh daerah kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini kalau soal pariwisatanya sangat-sangat mencolok sekali. Ya kita tidak bisa pungkiri, tetapi yang sekarang ini memang lagi geliatnya itu di Labuan Bajo dan juga di Sumba. Ya daratan Sumba semuanya. Apakah mau langgar laut ke Sumba, Labuan Bajo? Semua kami punya angan-angan seperti itu ya, tetapi terus terang saja untuk usaha lembaga keuangan ini seperti saya katakan di awal bahwa, artinya ini yang dituakan kan sudah memberikan uang. Nah, uang ada gitu ya, uang ada. Nah, tapi memang kita adalah lembaga yang betul-betul diawasi, terdaftar dan diawasi oleh regulator. Dalam hal ini adalah OJK. Nah, ada ketentuan-ketentuannya, ada persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi oleh BPR 6 atau oleh lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi keluar daripada ruang lingkup sekarang, misalnya Kota Kupang. Itu ada beberapa ketentuan, beberapa persyaratan, bukan hanya karena uang saja, bukan hanya karena modal yang kuat, tetapi ada beberapa ketentuan. Nah itu kita harus penuhi dan kita lagi gencar-gencarnya untuk betul-betul melakukan dobrakan sesuai dengan arah kebijakan daripada pemerintah juga, peluang-peluang yang bisa kita ambil supaya kita bisa memenuhi semua ketentuan dan persyaratan dari regulator sehingga kita bisa ekspansi keluar. Baik, nah ini sudah 6 tahun Pak Richard di 2020. Selain yang barusan tadi dijelaskan, adakah yang artinya ini yang bakal dilakukan juga oleh BPR 6 sendiri? Untuk yang sampai dengan 2020 ini. Sementara ini memang kita masih fokus kepada yang ada di dalam, melakukan pembenahan terhadap pelaku-pelaku usaha mikro yang ada di dalam Kota Kupang, karena pelaku usaha yang ada di Kota Kupang sendiri itu jumlahnya cukup banyak. Jadi belum habis ribuan, ya? Belum habis. Kita obat nyamuk ini kita baru bakar mungkin baru sampai di tengah. Belum habis dan hampir tidak habis ini. Terlalu besar gitu pelaku-pelaku usaha yang ada. Nah, kita konsen ke situ. Kalau mereka ada jaringan di luar, kita pembiayaan atau bermitra dengan mereka yang ada di Kupang untuk mereka salurkan ke luar. Kita akan maksimalkan yang ada di. Baik. Oke, Pak Richard. Dan tentunya juga dengan berbagai hal yang sudah disampaikan, apa saja yang sudah disampaikan, tentunya juga masyarakat juga sudah melihat bagaimana dengan hadirnya PT BPR 6 Kupang sendiri menambah lagi warna baru. Ya. Dan tentunya juga ini berkaitan dengan usaha mikro sendiri. Ya, tidak salah ya untuk masyarakat juga bisa langsung menuju ke PT BPR 6 Kupang sendiri untuk bertanya dan mau usaha ya, selain tadi yang sudah dipegang oleh yang dituakan ya, ada jaringan-jaringan baru mungkin ya dari BPR 6 sendiri. Ya silakan untuk berkunjung ke BPR 6 Kupang sendiri. Dan yang berikut lagi ini Pak Richard, tentu juga ada harapan yang diharapkan juga tentu dari BPR 6 Kupang sendiri. Ya. Harapan kami dari BPR 6 untuk masyarakat luas yang ada di Kota Kupang, khususnya dengan pelaku-pelaku usaha mikro, yang pertama jangan takut dan khawatir bermitra dengan BPR 6. Ya, karena BPR 6 ini dia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, regulator yang dipercaya untuk mengawasi lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan. Karena kami adalah badan hukum perbankan. Ya, yang kedua, semua simpanan daripada mitra, dalam hal ini masyarakat umum maupun pelaku usaha, itu dijamin oleh LPS. Jadi jangan khawatir bahwa bermitra dengan BPR 6, kita akan bermitra bersama-sama untuk membuat keuntungan dan pengembangan, peningkatan taraf hidup bagi masyarakat dan pelaku usaha. Menjadi mitra setia. Menjadi mitra setia dari BPR 6. Baik, terima kasih Pak Richard. Ini artinya sudah berbagi informasi dan juga pemirsa, untuk Anda juga semoga dengan obrolan pagi kita menjadi lembaga keuangan mikro bersama dengan PT BPR 6 Kupang bisa memberikan lagi informasi dan juga manfaat untuk Anda yang mau melakukan usaha. Ya, bagi Anda yang
baru saja mau melakukan usaha mikro, silakan untuk berkunjung ke PT BPR 6 Kupang. Dan juga untuk Anda semua, semoga sekali lagi ini informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita, untuk bagaimana juga kita mensejahterakan diri kita bersama dengan keluarga tercinta kita, dan juga untuk membangun Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus Kota Kupang. Baik, terima kasih Pak Ronald Richard Vanggidai, Terima kasih, Pak Direktur PT BPR 6 Kupang, sudah berbagi informasi, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Blaikol, sampai jumpa.